Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi Islam dalam melawan kolonial Belanda. Nah, organisasinya yaitu kita akan membahas tentang Sarekat Islam di Indonesia. Nah, awal mula terbentuknya Sarekat Islam. Syarikat Islam atau disingkat SI atau Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam disingkat menjadi SDI. SDI ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Sarekat Dagang Islam bertujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim atau khususnya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Nah, kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai inlanders. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Di bawah pimpinan Saman Hudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. RM Tirtoatdi Surjo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamnya di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoatdi Suryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula di Surabaya. HOS Tjokwarminoto mendirikan organisasi serupa pada tahun 1912. Tjokwarminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 oleh pimpinannya yang baru Haji Umar Said Tjokwarminoto. Nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lainnya, seperti politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres awal SI. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Tjokwarminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta, yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat atau merdeka. Tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sendiri. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut juga dengan Volksraad. SI mencalonkan HOS Tjokwarminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Yang ketiga yaitu masuknya pengaruh komunisme. Awal mulanya yaitu Hendrik Sneevliet, sosok penting di balik masuknya pengaruh komunisme ke Sarekat Islam atau SI. Sneevliet adalah seorang sosialis Belanda yang mendirikan industri sosial demokratis Vereniging atau bisa juga disebut dengan ISDV
di Semarang pada tahun 1914. Selanjutnya yang kedua itu Semaun, tokoh SI yang menjalin hubungan dengan Snefrit dan ISDV. Semaun kemudian menjadi propagandis komunis dalam SI. Selanjutnya, dampak pengaruh komunisme, yaitu pertama terjadinya perpecahan syarikat Islam. Adanya perbedaan ideologi antara kelompok komunis dan non-komunis dalam syarikat Islam menyebabkan perpecahan. Yang kedua itu munculnya si merah dan si putih. Si merah dipimpin oleh Semaun dan berideologi komunis, sedangkan si putih dipimpin oleh Tjokroaminoto dan tetap berideologi Islam. Ya, yang ketiga itu pembubaran SI Merah. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda melarang SI Merah karena dianggap membahayakan kolonialisme. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang peran Syarikat Islam, yaitu peran politik. Pertama, melawan penjajahan Belanda. Syarikat Islam mempelopori berbagai aksi perlawanan terhadap Belanda seperti boikot produk Belanda, demonstrasi, dan mogok kerja. Selanjutnya, membangkitkan kesadaran nasional. SI menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam dan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga itu mendorong reformasi politik. SI menuntut perubahan sistem pemerintahan kolonial yang lebih adil dan demokratis. Selanjutnya itu peran ekonomi. Pertama, membantu pedagang pribumi. SI mendirikan koperasi dan bank untuk membantu pedagang pribumi bersaing dengan pedagang Tionghoa. Yang kedua itu meningkatkan taraf hidup rakyat. SI mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan rakyat dalam bidang ekonomi. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Sampai jumpa.